cerita, aduh enak bener tadi makan Indomie katanya. Di mana, kata orang yang punya warung, di mana makan Indomie Pak? Itu tuh pas ada hutan-hutan itu gelap itu. Perasaan di sana itu nyampe merinding. Setiap saya cerita ini pasti merinding. Di sana itu nggak ada warung. Oke, selamat malam sahabat MM, malam mencekam. Jumpa lagi dengan saya di sini, host Yudi, yang akan mengawal kisah malam hari ini, kisah yang sangat menyeramkan. Dan kebetulan malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang mengalami sendiri apa yang akan diceritakannya malam hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam kisah yang akan disampaikan, jangan lupa Sobat MM untuk like, komen, dan share, juga subscribe untuk mendukung channel ini. Untuk itu kita akan perkenalkan narasumber kita malam hari ini, yaitu Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Ya, Pak Edi, sekarang terima kasih Pak Edi sudah mau hadir ke malam mencekam ini. Dan kira-kira tadi Pak Edi di perjalanan ada kendala Pak Edi? Kebetulan di perjalanan saya tidak ada kendala. Lancar ya Pak Edi. Alhamdulillah. Ya. Oke. Terima kasih Pak Edi. Kalau Pak Edi tinggal di mana sekarang Pak Edi? Saya tinggal di GBI. GBI. Komplek GBI. Gria Bandung Indah, Indah. ya. Oke Pak Edi. Nah Pak Edi, seperti yang kita ngobrol tadi, bahwa Pak Edi punya sebuah kisah yang mau kita bagi-bagi ya ke sobat malam mencekam ini. Kira-kira itu kejadiannya tahun berapa Pak Edi? Kejadiannya kira-kira tahun 2010-11an. 2010 atau 2011 ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu waktu itu di daerah mana Pak Edi? Waktu Pak Edi berada di mana? Perjalanan apa itu tuh, Cianjur. Di daerah Cianjur ya. Waktu itu Pak Edi ada Cidaun Cianjur. Tapi kita lewatnya bukan lewat muter ke Cianjur, tapi lewat Ciwidey, Pak. Oh, jadi kisahnya di situ ya? Di situ. Ini kisah nyata. Dalam perjalanan. Ini kisah nyata Pak Edi ya? Nyata sekali. Oke, mungkin Pak Edi bisa ceritakan Pak Edi? Insya Allah. Oke Pak Edi, silakan. Gimana kisahnya? Saya juga udah pingin mendengar nih. Juga sobat-sobat MM juga pasti sudah pingin tahu bagaimana kisahnya kejadian di Cidaun ya. Betul. Gimana Pak Edi itu awalnya? Awal permulanya kita kan banyak, ada 10 orang ya, 10 rekan kita mau ya istilahnya hiburan ke Pantai Jayanti. Oh. Pantai Jayanti daerah Cianjur. Ya. Cuman kita lewat tidak lewat Cianjur, lewat Ciwidey. Oke. Ciwidey waktu itu kebetulan jalannya masih, kita baru sekali ke sana. Jalannya juga masih jelek semua. Di sana banyak hutan ya, kita nggak tahu hutan apa itu namanya karena kita baru datang ke sana. Kebetulan berangkat dari rumah jam 3. Start berangkat jam 3 sore. Jam 3 sore. Nyampe di kejadian itu jam 6 lebih. Jam 6 lebih itu kita udah ada di tengah-tengah hutan, tapi kita nggak tahu bahwa itu tuh benar-benar ada warung di sana, ada warung. Dalam perjalanan yang di belakang kan kita pakai mobil bak nih, terbuka, pick up. Nah anak-anak yang 8 orang di belakang suruh berhenti.
suruh berhenti, itu ada warung katanya, kan Minta kedinginan, minta berhenti kedinginan, karena kedinginan minta berhenti, kebetulan ada warung. Ya. Itu warung itu, posisi warung itu di hutan, Oh, di hutan ada warung. di hutan. Nah, di hutan itu karena kita nggak tahu hutan apa itu namanya, kita berhenti karena kasihan anak-anak kayaknya kedinginan, pingin ngopi, kita turun rame-rame, mobil kita parkirin, kita turun. Itu jam 6 sore ya. Jam 6 sore, ya jam 6 sore lebih lah, dikit ke atas. Nah, warung itu emang kelihatan sama kita kayak biasa, kayak perkampungan. Kita turun, kita ngopi, malah saya mau bikin kopi ya, karena saya sukanya kopi, saya bikin kopi, makan bala-bala, rokok. Anak-anak sama, malah anak-anak ada yang bikin Indomie, wah karena senang. Nah, setelah kita makan rame-rame di sana udah enak, udah istirahat, ada setengah jaman lah di sana kita makan, kita berangkat lagi, nyampe tujuan pantai Jayanti itu ada warung lagi, kita istirahat di warung itu, kita ngopi lagi, teman bercerita, aduh enak bener tadi makan Indomie katanya. Di mana, kata orang yang punya warung, di mana makan Indomie Pak? Itu tuh pas ada hutan-hutan itu gelap itu, perasaan di sana itu nyampe merinding. Setiap saya cerita ini pasti merinding. Di sana itu nggak ada warung, kata si bapak yang punya warung yang saya datengin itu. Pas nyampe di Jayanti. Jayanti, kita kan ada warung tuh, pantai warung biasa kita. Pantai ya. Iya, kita datang lagi ke warung, ya itu cerita. Kebetulan si bapak itu bilang perasaan daerah sana itu pas naik jembatan itu nggak ada tanjakan, bukan jembatannya, tanjakan itu nggak ada warung, sama sekali tidak ada penduduk. Wah, kan anak-anak kaget. Si bapak itu ya. Kata si bapak warung, anak-anak kaget, masa Pak orang rame gitu, ada yang beli juga, kata ibu-ibu. Silahkan cek kembali, besok pagi Anda jangan pulang nyampe maghrib. Jam 3 dari pas udah nyampe warung itu jam 3 aja lihat. Jam 3 sore. Atau mau pagi mau siang, cek lagi di sana. Ada warung atau ada rumah penduduk di sana enggak? Tadinya niatnya kami mau bersantai di sana hiburan 2 hari. Ya. Akhirnya penasaran, balik lagi besoknya. Kita betul jam 2 nyampe sana. Jam 2 siang. Jam 2 siang, benar itu tidak ada warung, tidak ada penduduk, serius sama sekali. Itu kan anak-anak apa yang udah anak-anak makan itu, apa ini makanan itu, apa yang bala-bala, mie. Iya, betul. Tapi saya yang heran, saya itu rokok selama saya ini rokok masih ada. Rokok yang dibeli waktu itu. Yang dibeli itu masih ada rokok. Saya tunjukin ke si bapak warung nih, Pak, rokoknya. Saya tunjukin rokoknya. Emang kata si bapak itu kalau makanan rokok pasti ada, cuman itu bukan di sana, itu nggak ada penduduk. Kebetulan karena dia lagi ada pesta, saya lewat, jadi ya ketahuan sama kita. Jadi dianya itu, kalau kata si bapak itu, dia yang sialnya, bukan kita yang sial nemu. Kalau untungnya, kata si bapak itu bercerita, untungnya saya bisa pulang lagi. Bisa pulang lagi hari itu juga, kata si bapak itu. Berarti si bapak itu udah dia tahu penduduk asli sana ya? Iya, kata si bapak, untung bisa balik lagi hari itu juga. Kalau misalnya tidak bisa 10 hari, paling lama 10 hari, paling sebentar 10 hari kita di sana. Cuman yang perasaan kita yang ada di sananya baru beberapa jam lah, tapi di luar sana kita udah 10 hari di sana, kata si bapak. Banyak yang nyari, sering kejadian begitu, kata si bapak. Berarti dibawa ke alam mereka ya? Betul dibawa ke alam mereka. Untung-untungnya ya alhamdulillah lah, saya tidak sampai ke sana ya, bisa balik kembali sama anak-anak akhirnya. Wah, tapi tetap juga nyampe sekarang kalau saya bercerita tentang itu pasti merinding, bulu punuk merinding, wah, anak-anak juga udah nggak mau lagi lewat sana. Kalau diajak main saya juga nggak mau lewat Ciwidey lagi. Perjalanan walaupun sekarang masih udah rame, katanya sekarang udah rame. Terus respon anak-anak ketika sudah tahu cerita yang sebenarnya,
Yang anak-anak ada yang ngopi, ada yang makan mie, ada yang minum apa. Itu gimana respon mereka? Ya mereka juga bingung mau dikeluarin gimana, orang udah dimasuk ke dalam kok apa, cuman anak tanya apa yang dimakan oleh mereka, bener-bener bala-bala atau apa gitu. Kayak saya ngopi, apakah benar air kopi atau apa, karena saya kalau rokok sih emang rokok itu rokok tetap rokok, emang ada tetap nggak hilang, rokok nggak hilang, saya bayar dia bayar kembali, uang kembali kembaliannya. Jadi yang jelas ketika Pak Edi dan teman-teman kembali lagi ke lokasi Itu benar-benar itu ternyata memang hutan dan tidak ada apa-apa. Tidak ada penduduk, tidak ada apa-apa. Padahal yang Pak Edi dan hutan. teman-teman alami adalah Warung ketika di sana. istirahat Pak Edi melihat itu adalah warung yang menjual makanan dan minuman. Betul. Itu kejadian nyata yang saya alami. Ada sekitar 11 tahunan atau 10 tahunan ke belakang. 11 tahun lalu ya. Emang si bapak warung yang terakhir saya singgahi itu emang dia berkata pasti di sana ada aja. Kalau nggak salah si bapak berkata, si bapak warung itu bilang untung tidak kedatangan kayak macan, mau. Memang ada ya. Emang ada katanya. Berarti cerita itu bukan hanya sekali dua kali ya. Betul. Udah banyak yang kejadian di sana. Penduduk tapi asli di situ mungkin sudah tahu juga. wah udah tahu. Malahan si bapak bilang waktu saya ke sana, jangan sekali-kali sompral ya, kita ngomong sompral gimana atau kencing sembarangan, akan fatal kejadiannya lah. Akan ada konsekuensinya. Iya. Pak Edi mungkin waktu kondisi di situ Pak Edi bisa gambarkan nggak gimana sih suasana warungnya, cahayanya, terus di situ apakah hanya Pak Edi dan teman-teman aja atau ada orang lain juga gitu? Kebetulan di sana hanya kita aja. Kita aja yang lihat di sana ada warung yang 10 orang ini, saya sama anak-anak yang ngelihat di sana ada warung. Dan kondisi warungnya karena di sebelah kanan, sebelah kiri itu kan hutan. Emang hutan kelihatan, saya yang bawa mobil kan. Sebelah kiri emang hutan, tapi anak-anak begitu lagi enak-enak nyupir, enak-enak naik gitu. Anak-anak mukul-mukul di belakang kaca mobil, berhenti saya lapar, mumpung ada warung, saya berhenti. Sebelah kanan warung itu. Oh dilihat bener warung, emang kelihatannya warung, rumah penduduk, lampunya kan ada, cahaya lampunya ada, rumah penduduk rame aja, gimana kayak posisi penduduk gitu kan. Kita nggak ini apa nggak berhenti, turun semua anak-anak jajan di sana. Emang lagi makan ada pembeli, ibu-ibu, Ada juga ibu-ibu yang beli ke sana. ibu-ibu itu sama, artinya sama seperti ya tampangnya yang Pak Edi lihat sama kayak Ya, ibu-ibu yang kayak seperti biasa kita ya. aja, seperti manusia biasa gitu, ibu-ibu beli. Waktu itu penjualnya Pakai-pakai. siapa? Laki-laki atau ibu-ibu? Penjualnya itu ibu-ibu satu, ada anak satu perempuan, ibu-ibu satu. Nah itu yang beli ibu-ibu itu pakai samping apa Ya, pakai samping biasa aja, gimana orang-orang kampung sana pakai kebaya gitu ya. kebaya gitu belanjanya gitu kan. Kita nggak nyangka itu bahwa itu apa-apa, kita nggak tahu juga. Berarti kalau boleh saya simpulkan adalah Pak Edi dan teman-teman beristirahat makan di tempat yang sebenarnya tempat itu adalah hutan, tidak ada apa-apa ya. Betul. Menurut keterangan daripada si bapak itu. Betul. Dan bapak itu adalah penduduk asli di sana. Penduduk asli di sana. Wow, cukup menarik sekali ya sobat MM ya. Ini satu kejadian yang sebenarnya tidak ada satupun orang yang mau mengalaminya, betul ya Pak Edi ya? Betul. Jangan sampai 2 kali. Jangan sampai 2 kali ya. Wah itu kalau benar-benar nyampe 10 hari saya tinggal di sana gimana? Wah ceritanya akan lain. Ceritanya lain lagi. Ada kira-kira ada nggak Pak Edi pesan yang mau disampaikan kepada sahabat Malam Mencekam? Ya siapa tahu mereka mungkin lewat juga ke daerah sana atau apa yang mungkin harus kita siapin, atau apakah kita harus doa atau gimana Pak Edi? Ya, pesan saya hanya satu, berdoa aja. Siapa tahu di jalan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Betul. Berdoa,
fokus, harus percaya dengan diri sendiri, udah. Itu ya Pak Edi. Oke, buat sahabat MM semua, itulah sebuah cerita kisah yang nyata, dan ini bukan cerita yang dibuat-buat, karena justru Pak Edi sendiri dan teman-teman yang mengalami cerita ini. Dan Pak Edi sendiri mengalami satu hal yang di luar dugaan dan tidak mau mengulangi tentunya Pak Edi ya. Betul. Waktu itu Jangan sampai. Beruntung Pak Edi ya, tidak sempat sampai masuk 10 ke hari alam mereka ya. Soalnya itu kalau kata si bapak itu, kalau udah masuk ke alam mereka, kita keluarnya juga susah. Harus dengan orang-orang asli penduduk di sana yang bisa ngeluarin kita dari sana. Betul. Kalau orang luar sendiri nggak tahu ya. Kata si bapak itu bercerita begitu. Ya untung nggak nyampe 10 hari. Wah, Ya. 10 Dan hari. bisa dibuktikan langsung waktu itu ya, besoknya. Siap. Oke sahabat MM sekalian, itulah tadi kisah yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Edi. Satu hal yang perlu kita resapi bersama adalah kemanapun dimanapun kita melakukan sebuah aktivitas, kegiatan atau perjalanan kita, tentunya kita harus tahu wilayah kemana kita akan pergi, dan harus lebih berhati-hati juga, jangan lupa untuk berdoa. Dan sahabat MM semua, di channel ini buat sahabat yang mungkin memiliki cerita atau pengalaman yang menarik yang sahabat MM alami, sahabat MM bisa langsung juga kirim cerita tersebut ke email kami, dan itu ada di description, Anda bisa lihat di situ. Dan jangan lupa juga buat sahabat MM, dukung channel kami terus untuk bisa berkembang dan memberikan informasi yang menarik, tentunya dengan like, komen, kemudian share ke teman-teman semua, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kita bisa berkembang lebih baik lagi untuk Anda semua.